ketika dia mengucap syukur sebelum menerima, semesta itu membaca getaran yang tersambung ke semesta. Oh, itu ada getaran sudah menerima. Ada getaran kepantasan untuk menerima. Nah, getaran rasa syukur inilah yang menyambungkan dan yang merubah bentuk yang tadinya bentuk partikel mimpi kamu, itu pelan-pelan dia jadi bentuk fisik realita kenyataan. Tahapannya begitu. Jadi pikiran kita mencetak, rasa kita membuat Menarik ya. menarik seperti gravitasi. Dia mengeluarkan medan magnet. Kenapa? Karena medan magnet di dalam getaran rasa hati kamu itu 100.000 kali lipat kuatnya daripada sekadar cuma kamu imajinasikan. Tetapi ketika kamu sudah merasakan, aku sudah menerimanya. Terima kasih ya Allah, segalanya sudah diatur. Terima kasih, goalku udah aku rasakan penuh, aku sudah menerima. Sebelum menerima. Di surat Ibrahim dikatakan, ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahkan. Dan ternyata syukur inilah kuncinya. Ketika kita bersyukur, ya Allah, terima kasih banyak, ya Allah, terima kasih, terima kasih. Tadinya income-nya misalnya 10 juta, dia bersyukur sebelum menerima. Dia bilang, makasih ya Allah, pintu rezeki kebuka, potensi rezekiku bisa 2 kali lipat. Terima kasih, income-ku mencapai 20 juta. Itu belum kejadian tuh. Ketika dia mengucap syukur sebelum menerima, semesta itu membaca getaran yang tersambung ke semesta. Oh, itu ada getaran sudah menerima. Ada getaran kepantasan untuk menerima. Nah, getaran rasa syukur inilah yang menyambungkan dan yang merubah bentuk yang tadinya bentuk partikel mimpi kamu, itu pelan-pelan dia jadi bentuk fisik realita kenyataan. Tahapannya begitu. Jadi pikiran kita mencetak, rasa kita membuat Menarik ya. menarik seperti gravitasi. Dia mengeluarkan medan magnet. Kenapa? Karena medan magnet di dalam getaran rasa hati kamu itu 100.000 kali lipat kuatnya daripada sekadar cuma kamu imajinasikan. Tetapi ketika kamu sudah merasakan, aku sudah menerimanya. Terima kasih ya Allah, segalanya sudah diatur. Terima kasih, goalku udah aku rasakan penuh, aku sudah menerima. Ini sudah selesai. Jadi ada getaran di tubuh, Mas Hendra. Sebenarnya ini bocoran sih buat di Surabaya. Itu based on riset sih sebenarnya. Bahkan di tabel skala kesadarannya Hawking kan juga jelas. Betul. Kan ya di level force itu ketika kemudian tubuh kita menggetarkan perasaan yang takut, malu, merasa bersalah, sedih, itu justru mengundang kesialan, sakit, dan pokoknya banyak hal-hal yang negatif gitu ya. Tapi ketika udah naik level ke skala power gitu ya, kita hidup dengan penuh damai, cinta, syukur, ya itu justru mengundang kebaikan-kebaikan, manifesting menjadi lebih mudah gitu. Betul. Nah, aku teringat juga siapa ya? Jadi ada riset itu yang mengatakan bahwa cobalah sebelum tidur ketika kemudian dirimu menulis 5-10 kebaikan-kebaikan yang kamu syukuri setiap hari, itu pasti hidupmu akan jadi lebih baik. Lihat aja, lihat aja gitu kan. Nah, kita terinspirasi dari itu juga. Betul. Makanya kita Daily ada routine, ada 3. buku goals, buku syukur sama dan buku buku asumsi. Ya. Nah, buat teman-teman di TikTok, kita jual 200.000 ya, teman-teman, untuk buku goals, buku asumsi, dan buku syukur ini. Kalau teman pengen lebih murah lagi, bisa bundling sama yang audio quantum alignment ya.
Nah, hubungi tuh nomornya Mbak Dara buat sahabat-sahabat, dan sudah banyak sekali teman-teman yang pesan ketiga buku ini. Jadi buku ini bukan buku bacaan ya guys ya. Jadi Buku buku yang ini harus teman-teman tulis. ya diisi setiap Diisi. hari. Tapi di situ ada panduannya, ada Iya. panduan ngisinya gitu. Kurang lebihnya begitu ya buat teman-teman. Tapi buat teman-teman yang join kelas offline itu sudah kita kasih gratis ya. Plus audionya juga dan materi hard copy-nya juga kita kasih semuanya, full record-nya. Pokoknya kita VVIP kan lah ya teman-teman yang join di kelas online maupun offline Iya. ya. Bahkan kita nekat kemarin deh materi offline itu tuh kita kasihkan juga semuanya full ke Mantap. teman-teman yang kelas online ya. Alhamdulillah. Batch 25 semuanya dapat. Dapat ya? Alhamdulillah. Dapat langsung caranya nginstall software kemakmuran itu bagaimana, cara melipat gandakan penghasilannya Iya, seperti betul. apa, semuanya dikasih. Iya. Ya, save konsep ya. Kayaknya nggak ada yang kita tutupin ya, Nggak ada yang Ndra. kita tutupin. Udah kita pengen teman-teman juga Iya. bisa mengalami seperti kakak yang Ah. tadi ya, hidupnya lega, bebas, nyaman. Eventnya TVB ada 3 teman-teman ya. Di 8 Maret tuh kita ada Quantum 8 Alignment. Maret, ya. Quantum Alignment tuh kita di sana nanti akan dealing sama Quantum Quantum Jump. Jumping gitu ya. Terus kemudian di situ juga dapat Arigato Money. Iya, betul. Terus Bonus. kemudian dapat audio, Audio, 5 ya, audio. 5 audio itu. Selanjutnya di tanggal 11 11 Maret kita ada batch ini batch rutin yang banyak diikuti teman-teman semuanya, Batch 25. batch 25 ya. Kita juga ada recordnya di situ, teman-teman juga dapat audio juga ya. Dan kalau mau ketemu Teteh secara langsung nanti tanggal 25 April 25 April, pagi-pagi. batch 26 itu kelasnya sekitar 5 jam ya di Hotel Tunjungan Masya Allah, Plaza, Masya Allah. Tunjungan Platinum Tunjungan Surabaya. Lanjut siangnya Reuni. jam 2 siang sampai Sampai kemungkinan jam 11 malam karena ini materinya banyak banget. Mas Arif RH aja minta waktunya 2,5 jam. Masya Yaduh, Allah, keren. gila tuh kan. Nah, buat alumni ada special price ya, Oh jelas lah, receipt seperti yang biasa ya. offline. Bisa ya? Ya, seperti biasa. Oke. Dan teman-teman, silahkan kalau pengen duduk di depan, segera daftar ya. Ya. Khusus alumni, yang penting daftar dulu. Nanti bayar belakang juga Masya nggak Allah, apa-apa. Ya. keren. Demi kebaikan Dan kita yang bersama. alumni, Mas Hendra, terbuka buat umum kan ya? Ini terbuka Banyak buat yang umum, nanya sahabat soal ya. itu. Ini terbuka buat umum. Jadi buat teman-teman yang mau langsung ikut reuni, tapi belum pernah ikut kelas, tidak masalah ya. Ya. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa pertanyaan dari apa tuh namanya peserta ya, Mas Habib ya. Ada beberapa pertanyaan Banyak dari pertanyaan ya, Mas Rozi. Ada beberapa. Oke. Mungkin nanti Teteh bisa menjawab, Boleh. memberikan pandangannya supaya ini juga bisa menjadi pembelajaran buat sahabat-sahabat semuanya yang di rumah yang nonton gitu. Teh, Ya. banyak orang ingin melunasi utang, Iya. tapi yang dipancarkan justru ketakutan. Iya. Mengapa ini sering tidak disadari? Ya, ini ya normal lah ya. Orang Iya, pengen lunasi normal. utang, dia takut. Ya pastilah, pasti Iya, takut lah. Tapi betul. justru ini tidak menjadi, Solusi. iya, Tidak menjadi solusi. justru menambah parah. Iya. Kenapa Teh bisa Karena begitu? gini Mas Hendra, kemarin sempat aku juga menerangkan. Kayaknya kita harus sudah mulai menyadari deh Mas, bahwa kita hidup itu dengan sistem semesta yang sudah diatur lebih dulu. Jadi sebelum manusia ada, Allah, Tuhan, atau apapun nama itu disebut, bikin sistemnya dulu nih, Mas Hendra. Samalah sebelum Mas Hendra, Mas Rozi kerja di satu perusahaan kan SOP perusahaannya udah beres dulu kan, Iya, bener iya, nggak? iya, iya. Kita masuk ada cara kerja absen nanti gimana, penggajian gimana, SOP-nya, sistem operasional prosedur pekerjaannya udah beres dulu tuh perusahaan bikin. Sama, sebelum kita lahir, sistem kerja semesta itu udah dibuat, udah dirancang. Jadi Allah udah nggak ngurusin lagi satu-satu orang, sistemnya udah berjalan otomatis. Salah satu sistem yang perlu kita tahu. Jadi unik Mas Hendra, kalau kita hidup di dunia ini udah di dalam umur yang di atas 20, di atas 30 atau kayak kita gitu ya. Beberapa teman-teman di atas 40.
Dia hidup sudah selama itu di bumi, di dunia ini, tapi dia nggak tahu siapa diri dia. Dia nggak tahu bagaimana cara kerja semesta membentuk realitanya. Itu kan pasti nangis tuh Mas hari-harinya. Sama kayak Ronaldo, mau main bola Mas Hendra, tapi dia nggak tahu peran dia, apakah dia kiper, apakah dia striker, atau dia apa. Kan jadi bingung. Di satu sisi dia ada di arena permainan bola, tapi dia nggak tahu aturan main bola. Lalu dia pegang bolanya, larilah bawa bola. Otomatis kan kena kartu kuning kan Mas. Kecuali dia itu wasit. Kecuali gitu ya. dia wasit. Seperti itulah kita Mas Hendra. Seperti itulah aku juga tuh 2019 enggak tahu. Karena kita enggak tahu, kita selalu menggetarkan resah. Menggetarkan sesuatu yang sebetulnya kita nggak mau terima itu, tapi selalu kita getarkan. Menggetarkan marah, menggetarkan sedih, menyimpan luka, menyimpan dendam. Padahal Mas, sistem kerja semestanya dibentuk itu seperti ini. Tubuh Mas Rozi, tubuh aku, tubuh Mas Hendra, tubuh manusia nih. Dia itu default rancangannya, dia sebagai pemancar, memancarkan rasa, dan sekaligus receiver, penerima pancaran. Default SOP sistem Transmitter dan receiver ya. Yes, betul. Dia memancarkan dan dia penerima pancaran. Itu dulu nih yang gampang-gampang aja ibu-ibu biar bisa lebih mengerti Mas Hendra. Bagaikan radio kan memancarkan lagu. Betul. Anggaplah radio RRI memancarkan siaran atau memancarkan lagu Bon Jovi misalnya. Lagu India. Nah, lagu India misalnya. Caya-caya. Nah, ketika seseorang ingin menerima sesuatu yang baik, default dari sistem kerja semestanya itu dibuat begini, Mas. Dibuatnya itu gini. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu terima. Itu defaultnya. Setuju. Kayak gitu, defaultnya. Jadi default hukum pancaran ini, dia seperti gema. Apa yang kamu pancarkan kayak kita ngomong ke goa, baliknya sayangku akan hilang. Dia balik gitu juga. Pengennya kan bersatu terus. Tapi karena yang menggema begitu hilang gitu, yang dibaca bawah sadarnya hilang, Pak. Hilang. Nah, ini simple, pahami dulu. Apa yang kita pancarkan itu yang kita terima. Iya. Nah, Mas Hendra, uniknya adalah selama ini teman-teman yang pengen lunas utang, itu kan dia menginginkan kelimpahan dong, terima uang, utangnya lunas, gitu kan. Dia menginginkan kelimpahan, tetapi barusan dibaca apa? Ketakutan. Dia memancarkan ketakutan. Ini kan nggak sinkron. Betul. Ketangkep nggak, Mas? Betul. Kita menginginkan kelimpahan hadir sebagai receiver ya. Kita menerima itu kelimpahan. Tetapi kita dominan hari-hari kita memancarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebingungan. Tapi kita menginginkan kelimpahan. Kira-kira yang bakal jadi terjadi yang mana, Mas? Negatifnya dong. Yang kita pancarkan. Yang makin berat ya. Gitu, Mas. Jadi tahu dulu si antara substansi itu. positive thinking dengan negative feeling itu lebih kuatan negative feeling gitu ya. Iya, betul. Benar Dia sih kan itu. kalau kata Mas Arif RH ya, berapa kali lipat itu perasaan? 5.000 kali lipat daripada pancaran pikiran. Dia 5.000 kali lipat dia. Gelombang itu kuat, lebih kuat daripada 5.000 itu. atau 50.000 ya sih, lupa aku ya. Tapi yang jelas Jadi itu ya. Neville Goddard juga bilang, the feeling is the secret. Feeling is the secret. Kenapa? Karena gini Mas Hendra, pahami sama teman-teman semua, sistem kerja semesta ini bekerja membaca frekuensimu, membaca frekuensi tubuhmu, membaca getaran frekuensi tubuhmu. Ada dua, Mas. Getaran frekuensi yang dipancarkan sama kita semua itu kita bagi dua nih. Frekuensi dalam getaran kekurangan atau frekuensi tubuh dalam getaran kelimpahan. Nah, yang dalam kekurangan ini sebetulnya diri palsu kita. Itulah yang dibuka nanti di Abundant Revolution. Iya. Getaran kekurangan yang barusan teman-temannya tuh. Kekurangan, ada kecemasan, ada kesedihan, ada ketakutan, ada kebingungan, ada kekhawatiran, ada kemarahan.
ini berkumpul di getaran kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan uang. Kekurangan apa lagi? Kekurangan cinta. Kekurangan apa lagi? Kekurangan kesehatan. Munculnya kan sakit dan lain-lain. Nah, getaran kekurangan ini diri palsu kamu. Karena kan defaultnya nggak dibentuk kayak gini, Mas. Bener nggak, Mas? Defaultnya seseorang itu dilahirkan dalam kebahagiaan, dalam kelimpahan, dalam judul Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Di surat Al-Hajr, ayat 7 kalau nggak salah. Allah udah bilang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu sekaligus, ayat itu sekaligus menjadi clue, Mas Hendra. Clue apa? Clue pergeseran perubahan dari identitas lama, kamu mau identitas baru, yang bebas, yang bahagia, yang berkelimpahan, pintunya adalah tenang.